Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kesehatan dan menguji kita dengan ujian-ujian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya, apapun situasinya, apapun kondisinya, sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita mendapatkan kesuksesan dan keberkahan, mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, sehingga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki surga Firdausil A'la tanpa hisab. Allahumma, mau tidak masuk surga tanpa hisab? Mintalah kepada Allah, berdoalah, berikhtiarlah dengan maksimal. Semoga Allah memudahkan itu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub berasal dari Romawi. Beliau dari segi keturunan kita bisa lihat adalah Nabi Ayyub, Ayyub bin Mus bin Razah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Jadi kalau dilihat dari segi keturunan, kita akan mendapatkan bahwa Nabi Ayyub ini di antara anak cucunya Nabi Ishaq, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayyub sebagaimana kita dapatkan dalam surat An-Nisa ayat 163, beliau adalah utusan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 163 itu kita akan mendapatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Sadaqallahul azim. Inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan ilaika, kepadamu. Mu di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan wahyu kami ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, wa auhayna, dan kami juga telah mewahyukan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan kepada Nabi Yaqub, wal asbat, dan anak cucunya, wa Isa, dan kepada Nabi Isa, wa Ayyub, dan kepada Nabi Ayyub, wa Yunus, dan kepada Nabi Yunus, wa Harun, dan Nabi Harun, wa Sulaiman, dan kepada Sulaiman, wa atayna Dawud zabura, dan kami anugerahkan Zabur kepada Nabi Daud. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Nabi Ayyub adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, dan begitu juga Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kalau Imam Ibn Katsir, kalau Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi menjelaskan bahwa Nabi Ayyub ini adalah di antara para nabi dan para rasul yang kaya raya, ya, tampan orangnya, kaya raya, hartanya banyak sekali. Usia Nabi Ayyub ini diperkirakan 120 tahun, ya. Akan tetapi Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dengan kekayaan yang melimpah ruah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Ayyub alaihissalam dan istrinya dengan penyakit yang sangat luar biasa, ya. Apa penyakitnya? Penyakit kulit. Orang dulu namanya lepra, kusta. Kalau zaman sekarang malah budug, ayud budugna. Tahu ayud? Budug, tahu budug? Tapi seluruh tubuh, sampai mengeluarkan nanah, sampai bau, ya, dari mulai kepala sampai kakinya. Dan itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, akan tetapi 18 tahun. 18 tahun itulah Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang semua orang tidak mau mendekatnya, semua orang jijik melihatnya. Seluruh tubuhnya terkena penyakit kulit, penyakit lepra, penyakit kusta, ya, budugnya keterlaluan, sehingga tidak ada seorang pun yang mendekatinya kecuali 2 orang saja, saudaranya dan istrinya, ya.
Nah, istrinya ini sabar luar biasa, istri Nabi Ayub, ya, ngurusi Nabi Ayub kemanapun. Apa yang Nabi Ayub mau, maka dikhidmah oleh istrinya, dilayani oleh istrinya, ya. Termasuk ketika Nabi Ayub alaihissalam akan ke toilet, ya, terus dihantarkan oleh istrinya. Betapa sabarnya Nabi Ayub, betapa sabarnya istri Nabi Ayub, sampai pada satu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam, setelah Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari segala penyakitnya, ya. Ketika setan menggoda Nabi Ayub alaihissalam, ini kan kalau dalam kondisi sakit nggak ingat Allah, digoda oleh setannya luar biasa kan. Nabi Ayub alaihissalam menjawab, alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Segala puji bagi Allah, a'taha, yang telah memberikan penyakit ini, wa huwa akhadhaha, karena Allah yang memberikan penyakit, maka Allah juga yang akan memberikan obat sehingga penyakit ini menjadi sembuh. Nah, ini lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka ingat, sakit adalah ujian dari Allah, ya. Sakit dari Allah, maka obatnya pun dari Allah. Allah yang memberikan penyakit, maka Allah yang maha kuasa mencabut penyakit. Maka kita katakan alhamdulillah alladzi huwa a'taha wa huwa akhadhaha. Allah yang memberikan penyakit ini, dan saya yakin, hakul yakin, Allah yang akan mencabut penyakit ini. Sebagaimana hari ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita semuanya dengan penyakit, dengan wabah seluruh dunia, yang kalau kita petakan ini belum klimaks, baru naik terus, ya, belum klimaks. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini terjadi, ya. Kalau ada yang kena corona, nggak ada seorang pun yang mau mendekat, ya, sampai orang menjauh semua, sampai orang pada bingung, ini kalau ada tetangga saya yang kena corona, diumumin atau jangan? Kalau diumumin, orang pada tahu, orang menjauh. Kalau nggak diumumkan, dia bergaul dengan kita yang kena. Gimana caranya? Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji diri kita, menguji keluarga kita, menguji kita semuanya sebagai tetangga-tetangga mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang sakit seperti ini? Zaman Nabi Ayub alaihissalam, kaum Nabi Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub sehat 70 tahun sehat. Nah, setelah itu 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kaumnya malah meninggalkan Nabi Ayub, kecuali 2 orang saja istrinya. Ini gambaran bagi kita semuanya kaum muslimin, ketika ada saudara kita yang sakit, boleh kita tidak nengok jika itu membahayakan, nengok, tapi jangan sampai kita tidak memberikan perhatian kepada tetangga kita yang sedang dilanda musibah itu. Ya, kena corona Pak Ustadz, anak saya, istri saya, suami saya, sudah, kita tinggal obatin. Ya, jangan sampai sudah kena musibah diomongin di mana-mana, bahkan dijelek-jelekin di mana-mana, dan tidak mau bantu sama sekali. Jangan seperti itu. Ini keterlaluan. Jika ada yang sakit, jika ada yang kena musibah, maka perhatikan, kita semuanya harus memutar pikiran kita bagaimana agar yang sakit
sembuh dan mendapatkan bantuan. Jika kita tidak tahu obatnya, apa yang harus kita lakukan? Doakan, karena doaul mukmin fi dhahril ghaib mustajabatun. Doanya orang Islam ketika orang yang didoakannya tidak ada di hadapannya, ingat, doa seperti itu pasti akan dikabulkan. Iya. Apakah wabah ini akan selesai besok? Mudah-mudahan. Tapi bagaimana jika tidak selesai besok? Lihat, Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 18 tahun. Ya. 18 tahun itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sebentar. Ya. Nabi Ayyub alaihissalam dalam sakitnya terus bermunajat kepada Allah. Ini nanti digambarkan dalam surat Shad ayat 41 sampai ayat 44, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya juga, ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83, 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayyub ketika ia menyeru Rabbnya, ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit ya Allah, dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ya Allah, aku sedang sakit, aku sedang ditimpa penyakit. Aku yakin penyakit itu dari Engkau, dan Engkau yang Maha Penyayang kepadaku, sangat mudah bagimu untuk menyembuhkan penyakitku. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kasih sayangmu berupa sehat. Fastajabna lahu, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub seorang nabi, sakitnya 17 tahun, artinya berdoanya sepanjang sakitnya 18 tahun. Maaf, 18 tahun berdoa ingin sehat. Kadang kita baru flu sedikit, doa pengen langsung sembuh. Ya, corona OTG diisolasi di rumahnya 7 hari belum sembuh juga, wah stres. Nggak usah stres, udah bersyukur aja. Ya, dibawa ke rumah sakit oleh pasukan khusus dari puskesmas, ya pakai APD, alat apa namanya, pelindung diri. Oh, kayak astronot. Wah, lihat pasukan dari puskesmasnya saja sudah stres. Ya, dimasukin diisolasi di rumah sakit, wah makin stres. Kenapa stres? Ya, udah bersyukur aja diisolasi kan, jadi nggak kerja kan, bisa istirahat, betul nggak usah kemana-mana, nggak kan ada orang yang dekat, udah bersyukur aja. Itu latihan dalam kubur. Ya, betul nggak? Justru kita gunakan waktu isolasi itu untuk zikir kepada Allah. Mungkin selama ini kita belum maksimal zikir kepada Allah, maka mudah-mudahan dengan isolasi itu kita maksimalkan zikir kepada Allah. 18 tahun, bayangkan Nabi Ayyub itu nabi, dikabulkannya baru 18 tahun. Kita nabi bukan, wali bukan, orang soleh juga ya masih tanda tanya, betul nggak? Sholat aja bolong-bolong, kadang sholat yang diingat bukan Allah. Allahu Akbar, kunci motor tadi naruh di mana ya? Tuh dalam sholat. Allahu Akbar, nanti masak apa ya buat makan siang?
Pagi kan tadi udah nasi uduk, makan siang nanti saya masaklah bentar doang. Tuh, itu dalam sholat. Sekalinya ngedoa pengen terus pleng. Kan katanya kun fayakun. Lah kun fayakun itu bagi Allah, bukan bagi kita. Ya. Fakashafna ma bihi min durrin. Allah Subhanahu wa taala singkapkan min durrin, dari segala kemadaratan, dari segala penyakit Allah lenyapkan. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jika pandemi ini bertahun-tahun. Ini sudah 1 tahun lebih ini corona ini, dan ini belum apa-apanya. Ya. Corona belum selesai, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Ini ada apa ini? Hei, bangun. Tong sare wae atuh. Adi hayang jadi waliullah, pagawean ngan sare. Hayang jadi kekasih Allah hari pagawean nganunutan zikir, wirid, inget ke Allah. Mun anjeun hayang dijadikan hamba-hamba Allah, nungaran hamba-hamba Allah pasti inget terus ke Allah. Ari inget ke Allah mong terus ente hayang jadi waliullah. Ya tuh aduh teu nyambung, Mang. Kalau mau jadi waliullah, kalau mau jadi orang-orang soleh, kalau mau jadi al-abrar, kalau mau jadi as-siddiqun, kalau mau jadi ar-rabbaniyun, maka kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu senang ataupun di waktu susah. Barang siapa yang mengingat Allah di waktu senang, maka Allah akan ingat kepada kita di waktu susah. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melenyapkan seluruh penyakit dan mara bahaya, mudah bagi Allah. Akan tetapi itu Allah berikan kepada kita semuanya sejatinya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka dengan berbagai macam ujian. Wa inna asyaddan nasi bala'an humul anbiya. Dan sesungguhnya manusia yang paling banyak, paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Maka kita harus bercermin kepada para nabi dan para rasul, ngaca kepada para nabi dan para rasul, ngarah orang teu ngaco. Urang mah dibere kesenangan poho ka Allah, maka ku Allah lantaran maneh mah poho wae ka Allah, diuji ku Allah ku kasangsaraan, cing inget henteu ka Allah. Lamun ayeuna diberi kesenangan teu ingat ka Allah, diberi kasangsaraan malah ngarasulah, ih teke sa. Teu inget-inget maneh mah ka Allah, teu sadar-sadar maneh mah ka Allah. Cing atuh, cing sadar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian kepada kita semuanya agar kita semakin sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian itu kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Usianya 120 tahun Nabi Ayyub alaihi salam Allah uji dengan 18 tahun sakit yang hampir semua orang tidak mau mendekatnya. Nabi Ayyub hidup sendirian, hanya ditemani oleh istri dan saudara terdekatnya. 18 tahun itu Nabi Ayyub alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sakit-sakitnya. Dalam sakit, munajat semakin dikuatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, yang akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ayyub alaihissalam, yaitu dengan kembali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi asbabnya? Nih,
Yang menjadi asbab kesembuhan Nabi Ayyub alaihissalam mungkin menurut manusia tidak mungkin, tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan segala sesuatu asbab obat kesembuhan bagi setiap penyakit. Dalam surat Shad ayat 41 sampai 44, nanti antum buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur 'abdana Ayyub idz nada rabbahu anni massaniya syaitan binusbin wa 'adzabin. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Wa khudh bi yadika dhighsan fadrib bihi wa la takhnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ingatlah hamba kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, menyeru Allah, berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Nih, sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita diganggu setan. Ya? Banyak sekarang penyakit-penyakit. Ya. Baik yang memang setan murni ataupun setan bersekongkol dengan manusia. Maka oleh karena itu, kenapa kita harus memohon perlindungan kepada Allah di pagi hari dan di sore hari? Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah di pagi hari, insya Allah Allah akan kirimkan para malaikat di pagi hari sampai sore hari. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah di sore hari, maka Allah akan kirimkan para malaikat untuk menjaga kita dari sore hari sampai pagi. Kalau sekarang nggak pernah minta perlindungan, ketika zikir dan wiridnya ngantuan, kira-kira Allah ngasih penjagaan nggak? Yang butuh penjagaan itu siapa? Kita, bukan orang lain. Maka oleh karena itu manfaatkan, ya, dan kita doakan. Bukan hanya kita yang dijaga, tapi orang tua kita, kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan kampung kita, bangsa dan negara kita, kan gitu harusnya. Sehingga penjagaan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua. Begitu cara berpikir orang-orang soleh, bukan hanya dirinya sendiri yang dia perhatikan. Nah, lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ayyub alaihissalam, dan ini merupakan obatnya. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hantamkanlah kakimu, nih gini nih, tenjerak bumi, itu ya, hantamkan kakimu, tenjerak bumi dah, gitu dah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Hantamkan air gitu doang, ya. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sembuh seketika. Dan itu ketika kapan? Ketika istri Nabi Ayyub sudah hampir putus asa, bingung dengan apa lagi, ya, harta yang banyak itu habis, ya, istrinya nggak bisa kerja. Kenapa? Karena tahu itu tuh istrinya Nabi Ayyub nanti nular loh penyakitnya, gitu. Jadi manusia virus, ya. Sekarang kan kalau di suaminya kena corona, kan harus diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Jadi akhirnya istrinya juga di situ sama Nabi Ayyub, terus melayani Nabi Ayyub. Ini para istri, sakit apapun, jadilah kalian istri yang mengkhidmah pada suami. Itu jalan surgamu, ya. Apa yang dilakukan, di antara yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ayyub, karena sudah tidak ada untuk makan, istri Nabi Ayyub alaihissalam menjual rambutnya, digunting, dijualin, sampai botak, hampir botak ini, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual di rumahnya. Maka Nabi Ayyub ketika melihat seperti itu, nggak boleh seperti itu. Maka Nabi Ayyub, kalau aku sehat, aku akan cambuk engkau 100 kali. Ya, karena ininya dijual untuk makan saja. Masya Allah. Maka nanti di ayat ini
Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tetap nazarmu harus dilakukan. Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengumpulkan 100 apa? Pohon rumput, kemudian digini sama istrinya. Jangan dilakuin lagi ya. Nah, tidak menyakitkan tapi tetap nazarnya dilakukan. Nah, ketika dalam proses itulah istri Nabi Ayyub alaihissalam menghantarkan Nabi Ayyub ke, kalau kita sekarang ke toilet, ke jamban. Ketika keluar, istri Nabi Ayyub alaihissalam aneh. Kalau bahasa kita sekarang, Pak, maaf, lihat Ayyub nggak? Lihat Nabi Ayyub nggak? Kok nggak keluar ya, lama sekali. Kata Nabi Ayyub, akulah Ayyub. Bukan, Ayyub yang saya kenal itu dia sedang sakit, kasihan Pak. Maka Nabi Ayyub mengatakan, dengan izin Allah, Allah berikan lagi kesehatan, lebih ganteng, lebih muda, lebih gagah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan seluruh kekayaannya kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam berhasil ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit. Istrinya berhasil lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagi kita semuanya bahwa sehat, sakit, gunakan itu semuanya untuk semakin dekat kepada Allah. Sehat, penuhi dengan ibadah. Sakit, penuhi dengan ibadah. Karena hakikatnya sehat dan sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, diberikan sehat, bersyukur. Ketika diberikan sakit, bersabar. Ya. Suami dan istri agar bisa langgeng, agar tidak ada rumus ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Apa yang harus dijadikan pengikatnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun kondisinya, dimanapun beradanya, ketika iman yang telah menjadi ikatan batin, ikatan fikir dan ikatan amal, insya Allah langgeng ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kepada kita semuanya sifat-sifat kekafiran. Allah hindarkan kepada kita semuanya seluruh mara bahaya, seluruh penyakit, seluruh pandemi ini. Orang yang bersabar ketika Allah uji kita dengan kekurangan, dengan penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, apapun situasi dan kondisinya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna massaniya syaitan binusbin Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.